Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Muhammad Anjar Adetama. Saya akan menjelaskan tugas saya sebagai PDD di divisi saya. Ya, kita bahas dari latar belakang seperti dahulu. Apa sih latar belakang yang dinamakan PDD itu? PDD itu apa sih? Publikasi dan dokumentasi, terutamanya di situ. Nah, saya di sini sendiri dengan nama Muhammad Anjar Rahdiatama dengan NPM 2023 1041 5021. Nah, saya akan membahas latar belakang dari PDD. Apa sih itu PDD? Di era modern ini, kita itu tuh banyak banget hal-hal yang harus banget diedukasikan. Ya, terutamanya adalah PDD itu sendiri. Apa sih peran pentingnya dalam event atau sebuah PR ya? Karena dia itu nanti yang akan mengkontrol dan mengolah bagaimana kita sebagai penyebar konten, membangun awareness dan lain hal. Kurang lebih PDD seperti itu. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu menyimpan data dan informasi, menyebarkan karya dan informasi publik secara efektif, mendukung branding, edukasi dan promosi, menjaga dokumentasi organisasi, memperkuat komunikasi dan meningkatkan visibilitas karya atau informasi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jenis-jenis publikasi ada 2, yaitu digital media sosial, web, blog, dan newsletter, dan cetak. Dan juga ada poster, majalah, dan lain-lain. Kenapa sih itu dibutuhkan? Karena untuk membangun awareness, kita harus bisa menyebarluaskan apa yang kita buat atau apa yang kita bentuk agar masyarakat bisa tahu dan aware dengan apa yang kita buat nantinya. Terus jenis-jenis dokumentasi apa aja sih? Ada desain, ada video, dan ada juga sebagai gambaran terstruktur atas apa yang kita buat. Gerimis ya? Guys, hujan nih. Mana ya? Oh, ada payung. Oke, dari sini kita bisa lanjut. Nah, pada dasarnya PDD itu akan menyiapkan suatu konten yang sangat-sangat bisa dibilang lebih kayak arahnya dan ranahnya itu teratur, terstruktur, dan terorganisasi. Apa aja bisa berbentuk jualan, atau kinerja, atau produksi event, dan lain-lain. Ini saya muter-muter sih ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Dan sampai situlah kita bisa melihat ada beberapa cuplikan mungkin sebagai contoh seperti berikut. Oke. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti kepada Cahyo. Cahyo, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Dwi Putranto. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Proses PDD. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan ini mencangkut tentang tentukan tujuan, audiens, dan platform publikasi. Lalu yang kedua, ada pembuatan konten atau dokumentasi yang mencangkut tentang desain, foto, video, dan teks. Lalu yang ketiga, ada review dan editing. Pastikan kualitas atau akurasi dan konsistensi. Yang keempat, ada publikasi atau distribusi yang berupa tentang unggahan online, media cetak, atau arsip. Lalu yang kelima, ada evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang analisis feedback, engagement, dan efektivitas. Lalu ada kelebihan PDD. Yang pertama, itu ada mempermudah akses informasi dan arsip. Lalu yang kedua, ada meningkatkan transparansi dan kredibilitas organisasi. Yang ketiga, mendukung promosi dan branding secara efektif. Dan yang keempat, membantu evaluasi kegiatan berdasarkan dokumentasi. Lalu ada kekurangan PDD. Yang pertama tuh ada membutuhkan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya. Lalu yang kedua, risiko informasi atau desain tidak tepat sasaran jika perencanaan kurang matang. Lalu yang ketiga, ada membutuhkan konsistensi agar arsip dan publikasi tetap teratur. Dan yang keempat, bisa menjadi kurang efektif jika distribusi atau promosi tidak optimal.
Lalu selanjutnya ada KPI PDD. Yang pertama jumlah publikasi atau konten. Target jumlah desain, artikel, foto, atau video yang dipublikasikan dalam periode tertentu. Lalu ada jangkauan audiens dan engagement. Mengukur seberapa banyak orang yang melihat, membaca, atau berinteraksi dengan konten. Lalu yang ketiga ada kualitas dokumentasi. Presentasi konten yang tersimpan lengkap dan rapi sesuai standar organisasi. Lalu yang keempat ada ketepatan waktu publikasi. Presentasi konten yang dipublikasikan sesuai jadwal yang terencana. Dan yang kelima, feedback atau respon audiens, tingkat kepuasan atau tanggapan positif dari audiens terhadap konten yang dipublikasikan. Kesimpulannya, publikasi dan dokumentasi memegang peran penting dalam memastikan setiap karya dan informasi organisasi tersimpan dengan rapi dan tersampaikan kepada audiens secara efektif. Dengan PDD yang terencana, organisasi dapat meningkatkan kredibilitas, mempermudah akses informasi, serta mendukung evaluasi kegiatan atau proyek. Meski penerapannya membutuhkan waktu, tenaga, dan konsistensi, manfaat PDD bagi pengelolaan konten, komunikasi, dan branding organisasi tidak dapat diabaikan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.